Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami Majelis Jemaat GKI Kebonjati beserta pengurus di tempat ini mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama kami. Kami juga menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti kebaktian di tempat ini. Dan kami mengajak saudara-saudara semua untuk bersama-sama membangun jemaat di tempat ini agar pada saatnya nanti bisa berkembang menjadi jemaat dewasa. Sebelum memasuki ibadah, ada beberapa warta yang perlu untuk kami sampaikan. Yang pertama, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Agnes Imawati Sunyoto Lukardi. Kemudian untuk besok tanggal 1 Januari 2024, ibadah akan dilayankan satu kali ibadah awal tahun pukul 9. Sedangkan pada tanggal 7 Januari 2024 akan dilayankan ibadah perjamuan kudus dalam 2 kali ibadah pukul 7.30 dan 9.30 yang dilayani secara onsite. Demikianlah warta yang perlu mendapat perhatian kita bersama.
Warta selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Umat yang terkasih, pada hari ini kita berada di penghujung tahun 2023. Suka duka silih berganti menjadi bagian dari kehidupan kita. Marilah saat ini kita merefleksikan hidup kita, menyusuri kembali rekam jejak perjalanan kita. Marilah kita mengucap syukur sebab hikmat Allah selalu mengiringi kita untuk menutup tahun dengan sukacita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, di jalanku ku diiring. Ibadah kita terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, hidup ini seperti wahana roller coaster. Kadang kita berada di atas, namun tidak jarang kita juga berada di bawah. Kadang kita melewati masa sukacita, dan tidak jarang kita pun melewati masa duka cita. Semuanya bersatu padu menciptakan sebuah harmoni kehidupan yang indah. Saat menaiki roller coaster, kita dapat memilih
Akankah kita menikmati perjalanan naik turun itu? Ataukah kita memilih untuk berteriak dan mengeluh sepanjang perjalanan? Semuanya tergantung kita, respon mana yang mau kita berikan. Begitulah juga kehidupan kita di tahun 2023. Melewati naik turun perjalanan, mana yang telah kita pilih? Berjalan dalam terang hikmat Tuhan atau berjalan dalam keinginan diri sendiri? Berjalan dipandu sang kebenaran, ataukah kita membiarkan dipandu dengan ego diri sendiri? Mari sejenak kita menoleh ke belakang, melihat kembali perjalanan hidup kita. Mari kita angkat pujian. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh, kasih Tuhanku peroleh membuatku terteguh. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Berbagai hal telah terjadi dan tidak ada satupun yang dapat kita lakukan untuk mengubah yang telah berlalu. Kini kita diajak untuk merespon segala sesuatunya dengan hikmat Tuhan. Sebab kita percaya hikmat Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Hikmat Tuhan menolong untuk memaknai setiap pengalaman hidup di dalam terang kasih-Nya. Hikmat Tuhan menyadarkan kita bahwa Ia hadir, memegang dan mendekap kita dengan cintanya. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Sang Hikmat, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menuntun kami melewati setiap musim kehidupan di tahun 2023. Ampunilah kami ya Allah, karena selama ini kami lebih memilih untuk dipandu ego diri daripada berjalan dalam terang hikmat Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, kiranya hikmat-Mu tetap menuntun kami, dan mampukanlah kami melanjutkan perjalanan hidup ini, sehingga sekalipun jalannya berliku, kami membiarkan diri kami tetap dipandu oleh hikmat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Allah Sang Kasih menyambut kita yang dalam kesungguhan menyesali dosa-dosa kita. 1 Korintus 1 ayat 30 menyatakan demikian bagi kita. Namun, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua. Damai Tuhan beserta. Bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, lagu yang kami nyanyikan, hatiku bersukacitalah. Demikianlah ya Tuhan, hati kami bersukacita ketika kami menyadari hidup kami sungguh adalah anugerah-Mu Tuhan. Segala apa yang bisa kami lakukan, segala apa yang kami peroleh, segala apa yang bersama dengan kami, itu adalah anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan pakai para hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian firman-Mu, dan kami yang mendengarnya, kami siap Tuhan. Biarlah firman itu bukan sekedar kata kalimat, tetapi di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang mengubah hati dan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang
Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sebab sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Maka kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu benar, kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Namun kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar dalam bait Allah. Sampai ayat 19. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ya, tema kita hidup dalam hikmat Tuhan.
Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Ya. Kalau ditanya, apakah selama ini kita sudah hidup dalam hikmat Tuhan? Wah, kita langsung mikir, sudah ya atau belum ya? Nah, kadang ketika kita mendengar kata hikmat Tuhan, kalau ditanya siapa yang mau dapat hikmat Tuhan, biasanya semua angkat tangan atau semuanya diem aja. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, langsung semuanya ingin dapat hikmat Tuhan. Tetapi sekali lagi mendapat hikmat Tuhan itu bukan hal yang mudah. Butuh perjuangan, butuh effort. Sekali lagi itu tidak mudah. Lalu apa tahapannya, bagaimana kita dapat memperoleh hikmat Tuhan? Yang pertama adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita mengikut Tuhan, mungkin kita diketawain oleh orang. Ngapain sih? Rajin-rajin ke gereja, ngapain pelayanan? Ngapain susah-susah? Ngapain memberikan persembahan? Emang tambah kaya? Di gereja bisa kasih makan apa sama kamu? Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Dengan hikmat Tuhan adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita memaknai Tuhan melihat kita. Tuhan tidak membiarkan sudah kamu hidup aja gitu, tidak. Tetapi mata Tuhan melihat kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup ini dengan hati-hati. Kita menjalani hidup ini dengan kita memohon hikmat Tuhan. Tuhan, tolong saya. Bukankah kita juga sering bertemu dengan berbagai macam orang? Dan saya juga mendengar beberapa kisah yang mengatakan, Bu, saya tuh ketemu sama orang, aduh Bu, awalnya kelihatannya baik, benar baik banget. Tapi kemudian maaf, setelah berjalan beberapa lama, ternyata orang itu menipu saya. Dan itu berkali-kali saya mendengar cerita itu. Bahkan maaf kata pasangan hidupnya yang awalnya dari bukan Nasrani, kemudian mereka pasangannya berkata, buat apa jadi orang Kristen? Orang Kristen kok seperti itu? Ternyata sekali lagi kita butuh hikmat Tuhan di dalam kita menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam orang. Oh enggak Bu, enggak usah pakai hikmat Tuhan. Saya punya pengalaman yang segudang. Pokoknya saya bisa memutuskan segala sesuatu, pokoknya beres, lancar. Saya mau kasih tahu, tidak. Kita butuh hikmat Tuhan selangkah demi selangkah karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Maaf kata kita keluar dari rumah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat. Kita diminta untuk peka. Kita belajar firman Tuhan. Dan kalau kita diminta untuk melakukan, nah ceritanya seperti ini. Dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31a. Dikatakan perumpamaan seorang bapak punya dua anak. Yang pertama sulung, yang kedua bungsu. Bapaknya ngomong sama anak yang sulung harapannya. Nak, pergilah ke kebun anggur, kerja di kebun anggur. Anak sulungnya bilang baik, tapi tidak mau mengerjakan. Anak yang bungsu dimintakan hal yang sama. Anaknya berkata, aku gak mau. Tapi kemudian dia nyesel, dia pergi dan kerja. Dan Tuhan Yesus tanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang terakhir. Kalau di dalam kisah ini siapa yang hidup dalam hikmat Tuhan? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan. Demikian pula kalau tadi kita perhatikan
di dalam Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama diceritakan tentang ini ya, Raja Salomo. Raja Salomo ini sebelum ditawari Tuhan, mari kita lihat apa yang dia lakukan. Raja Salomo ini dia dididik sesuai dengan hidup Daud bapaknya. Dia nurut pada perintah Tuhan. Dan dia memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, sekalipun itu bukan di bait Allah. Dia persembahkan buat Tuhan, karena pada waktu itu belum dibangun bait Allah. Dan ketika dia memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, barulah Tuhan ngomong, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan jawaban Salomo, itu tulisannya terlalu kecil ya, saya bacakan. Salomo ini cerita dulu, gak langsung minta. Salomo ini cerita bahwa dia menyadari dia itu jadi raja karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam diri Salomo. Dia tahu bahwa dia adalah anugerah Tuhan, dia bisa jadi raja. Dan setelah itu dia juga menyadari kelemahannya. Dia masih muda, dia tidak tahu apa-apa. Menghadapi berbagai macam persoalan, dia butuh hikmat Tuhan. Sehingga dia minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan menghargai ketulusan hatinya. Dan yang tidak dimintanya pun diberikan. Kekayaan, umur panjang, nyawa musuhnya diberikan. Tetapi yang menarik, hidup dalam hikmat Tuhan itu bukan sesaat, bukan temporer, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak. Di ayat 14 dikatakan, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu, maka aku akan memperpanjang umurmu. Hidup dalam hikmat Tuhan itu tidak sesaat, tetapi selalu dan selalu. Wah, kalau persembahan itu hanya di Perjanjian Lama, tidak. Kalau orang berkata persembahan itu hanya di Perjanjian Lama, tidak. Saya tunjukkan di dalam Perjanjian Baru. Ya. Lukas 11 ayat 42. Celakalah kamu hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saya mau tanya, yang ngomong itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghapus persepuluhan? Tidak. Tuhan dengan jelas mengatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang harus dilakukan adalah persepuluhan, yang tidak diabaikan adalah keadilan dan kasih Allah. Kisah di dalam Perjanjian Baru pun menceritakan ada seorang perwira. Perwira ini memberikan persembahan untuk bait Allah, sehingga para murid itu datang kepada Tuhan Yesus. Perwira itu orang kafir, perwira Romawi. Dia berkata, itu perwira Romawi itu tolonglah. Dia sudah memberikan persembahan begitu besar buat bait Allah, sehingga Tuhan menolong dia. Dan di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bapak Ibu pernah jalan di tempat yang gelap? Ya. Apa yang terjadi kalau kita berjalan di dalam tempat yang gelap? Takut. Tidak tahu di depan itu lubang, kanan kiri kita jurang, ada binatang buas kita tidak tahu, ular atau kalajengking kita tidak tahu. Ya. Kita butuh terang. Konteks ini juga berkata ketika di dalam Perjanjian Lama bangsa Israel itu di padang gurun, itu bukannya tempat yang enak buat piknik.
Di padang gurun itu banyak binatang buas, binatang-binatang yang mematikan, kalajengking, ular padang gurun, binatang-binatang yang tersamar di pasir. Dan Tuhan pimpin bangsa Israel itu dalam terang. Terang itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Bangsa Israel tahu sekali apa arti akulah terang hidup. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin tidak punya pengalaman seperti bangsa Israel di padang gurun yang kalau malam tuh dingin sekali, gelap, hanya ada terang itu, terang dari Allah yang menyinari bangsa Israel. Apakah kita juga memaknai kita butuh terang itu di dalam kehidupan kita? Atau kita berkata sudahlah, ikut Tuhan ya ikut Tuhan, tapi nggak usah ekstrim-ekstrim aja lah, biasa-biasa. Tapi saya mau mengingatkan di akhir tahun ini, kalau kita mengikut Tuhan, maaf kata suam-suam kuku, firman Tuhan juga akan mengatakan kita akan dimuntahkan. Kita hangat atau dingin. Kita diminta untuk hidup ini sungguh-sungguh. Kita memberikan jejak-jejak yang baik. Orang akan melihat kita itu sebagai sesuatu hal yang disyukuri. Keberadaan kita bukan disyukuri ketika kita tidak berada. Wah, untung dia nggak datang ya. Untung dia tidak ada. Nah, saya ingin menayangkan sebuah klip video pendek, silahkan. Ada suaranya enggak ya? Nah. Orang lagi jalan ya, terus di depan tuh ada genangan air ya, akhirnya dia berbasah-basah ria ya, lewat situ ya, jadi digulung celananya, sudah lewat gulungan celananya dibalikin orang pertama. Orang kedua kita lihat melewati jalan yang sama, tetap aja basah-basah ya, lewat. Nah, ini ada seorang anak kecil, dia lihat jalan yang basah. Kira-kira apa yang dia lakukan? Hah? Dia cari batu. Ya, Bapak Ibu, hidup itu sederhana, ya, tidak yang begitu rumit sekali, tidak. Tapi bagaimana kita itu bisa untuk memberikan jejak-jejak yang baik ketika kita sudah melewati waktu itu, ya. Akhir tahun ini adalah waktu di mana kita merefleksikan hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Nah, ada 4 hal. Yang pertama adalah apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan, hormat akan Dia. Sepanjang tahun ini apakah kita sudah menghadirkan Tuhan sebagai sosok pribadi yang melihat diri kita. Kita menjadi aktor utama di dalam pandangan mata Tuhan. Ataukah kita berkata, oh Tuhan itu hanya ada di hari Minggu dan di gedung gereja. Selebihnya itu
terserah saya, ini hidup saya. Kalau itu yang kita lakukan, mari di tahun yang akan datang kita berubah. Yang kedua adalah, apakah kita sudah melakukan dan bukan hanya NATO, not action talk only, ngomong tok, hanya bicara aja. Seperti anak sulung yang pertama, baik Bapak, tapi enggak dilakukan. Anak yang kedua berkata tidak, karena itu tidak menyenangkan, itu berat, itu menyusahkan dia. Tetapi akhirnya dia lakukan. Hidup dalam hikmat Tuhan itu hidup yang melakukan, bukan dengan berbicara selesai. Yang ketiga adalah, apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik? Salomo itu diberikan, ditawari itu karena dia menaikkan persembahan. Elia, dia memberikan persembahan. Abraham, dia kasih itu anaknya Ishak buat Tuhan. Kain memberikan persembahan, Habel memberikan persembahan, tapi Habel memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Persembahan itu kita berikan kepada yang lebih tinggi dari kita. Bagaimana kita juga mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita. Saya mau cerita pengalaman saya. Ketika saya bekerja, dari awal kemudian sampai naik begitu ya. Memberikan persepuluhan ketika gaji masih kecil itu tidak seberat ketika gajinya sudah rada besar. Ada rasa sayang. Sampai suatu ketika saya berkata, saya mau setahun ini saya tidak memberikan persembahan persepuluhan. Betul, setahun itu saya tidak kasih persembahan persepuluhan, saya hanya kasih persembahan ya ala kadarnya, kolektor. Dan di akhir tahun saya buka buku tabungan. Bapak Ibu tahu, saldo awal dan saldo akhir sama. Disitulah saya duduk dan saya menangis. Tuhan, kapok Tuhan. Dan saya kemudian berkata, Tuhan, saya mau belajar taat. Saya berikan 1/10 apa yang saya dapatkan daripadamu. Saya sudah tidak lihat lagi berapa jumlah nominalnya Tuhan. Pokoknya yang saya punya juga berasal daripadamu, dan saya kembalikan kepadamu. 1/10 adalah punyamu Tuhan. Tuhan sebetulnya tidak butuh duit kita. Di dalam bacaan 1 Korintus 10 ayat 26 katakan demikian. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita mati, ya, apakah kita bawa sejumlah uang di rekening deposito kita dan tabungan? Bawa? Enggak. Kita bawa perhiasan kita yang begitu banyak, jam yang begitu mahal, sepatu yang bermerek, baju yang bermerek, hobi-hobi kita yang luar biasa dan mahal itu kita bawa? Tidak, kita tinggalkan semuanya. Makanya ada nyanyian, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Tuhan itu minta kita memberikan persembahan yang terbaik termasuk persepuluhan itu untuk menguji hati kita. Sebetulnya dia tidak butuh duit kita. Itu yang saya pelajari, itu yang saya dapatkan ketika saya merenungkan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan. Saya juga jatuh bangun Bapak Ibu. Saya bukan manusia yang sempurna, tidak. Apakah ada selalu godaan? Sudahlah, itu kan cukup besar persepuluhannya. Sudah, gak usah, kali ini libur aja. Selalu ada itu. Tetapi saya berkata tidak.
Kalau sudah ragu-ragu seperti itu, saya semakin cepat ngetiknya supaya jadi. Daripada nanti semakin saya dengerin keraguan saya gak jadi-jadi. Baik itu di HP, di mesin ATM, saya cepat lakukan itu. Itulah yang saya lakukan. Di mana saya mendapatkan makanan rohani, disitulah saya memberikan persembahan. Tuhan juga berkata, di mana hartamu itu, di situ hatimu juga. Tuhan minta hati kita. Dan Tuhan ingin ketika kita memberikan persembahan, kita juga mau tidak mau hati kita juga ikut di sana. Dan yang keempat, apakah kita sudah hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, menurut ketetapan dan perintahnya. Kalau kita mudah marah, mari kita belajar untuk kita berkata, Tuhan tolong saya untuk saya bisa menghilangkan sifat pemarah saya. Emosi yang meledak-ledak, tolong ya Tuhan. Bapak Ibu, saya tipe orang yang dulunya juga pemarah. Kalau saya marah juga sudah tidak terkendali Bapak Ibu. Tapi saya berseru, Tuhan tolong saya bertobat, tolong saya. Dan Tuhan bisa ubah saya. Apakah saya pernah jadi orang pelit? Pernah. Dan saya berkata, Tuhan tolong saya Tuhan untuk saya enggak jadi orang yang pelit. Beri kepada saya hati yang murah hati Tuhan. Saya mau bermakna bagi orang lain. Pernahkah saya menjadi orang yang hitungan? Pernah. Hamba Tuhan yang berdiri itu bukan orang yang sempurna, sama seperti Bapak Ibu. Mengalami hal yang sama. Dan tiap kali ketika jatuh, ya Tuhan tolong ingatkan saya untuk saya bangkit. Saya mau jalan di dalam jalan-Mu Tuhan, tolong Tuhan. Dan saat ini di tanggal 31 Desember 2023, momen di mana kita berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menghantar saya sampai di penghujung tahun ini. Biarlah kita juga berefleksi, kita merenungkan hidup kita. Nanti malam Bapak Ibu berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Cobalah berefleksi melihat kehidupan Bapak Ibu sepanjang tahun ini. Apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Berdoalah, bertobat, minta sama Tuhan untuk diubahkan. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan. Saya mau cerita, pohon keluarga saya adalah orang yang keras. Orang yang keras. Mama saya juga kalau marah itu pasti pukul. Papa saya juga sama. Lingkungan saya orang-orang yang keras. Tetapi saya berkata, Tuhan tolong saya. Ubah saya. Untuk saya tidak seperti itu. Ketika kumpul bersama dengan keluarga besar, mereka berkata, kok kamu bisa ya? Kok enggak seperti titik-titik? Padahal kalian dididik dengan cara yang sama. Saya katakan, minta sama Tuhan, bertobat, Tuhan yang ngubah, bukan hebat saya. Kita itu hanya alatnya, tidak ada yang bisa dibanggakan. Berapa waktu yang lalu saya ke Kuningan, ya. Dan kalau nanti habis ini ada sedikit snack begitu, itu dari, bukan saya beli Bapak Ibu, saya koreksi kalau ada kata-kata beli, tidak. Tapi itu dioleh-olehin sama orang Kuningan, saya live in di sana. Saya kagum lihat orang-orang Kuningan yang di pedesaan ya, bukan di kota besarnya. Di desa Cigugur, mereka orang yang sederhana, jualan makanan setengah 12 sampai jam 4 pagi di pasar. Tapi jam 5 pagi kadang sudah bangun, sudah mengerjakan tugas yang lain. Saya nggak tahu, saya tanya, tidurnya kapan? Saya bilang, kalau ada kesempatan saya langsung tidur. Dan keluarga itu cukup rukun, guyup di GKP itu. Istri, suami, anak, menantu, adik ipar, semua bekerja sama. Bikin makanan basah.
Dan ternyata itu tidak semudah kita memandang. Saya coba buat nguleni itu apa, bentuk itu ya, ketan bumbu yang bundar begitu ya. Sampai 5 kali masih salah. Bu, itu kebesaran. Betul. Masih kebesaran, Bu. Sampai 5 kali saya bilang, terakhir bisa sih. Setelah 5 kali saya bilang, ini kalau saya buat ini tiap kali kebesaran bikin rugi, saya pindah lapak aja. Saya bantu yang lainnya. Apa itu? Bikin ngelipetin itu lemper ke daun pisang. Dia sudah biasa cepat sekali pakai tangan. Saya bingung gimana ini bisa cepat seperti itu. Akhirnya saya pakai akal. Itu daun pisang sama lemper saya taruh di perut saya gulungin di perut saya. Terus teman saya berkata, ini gulung lemper model baru pakai perut katanya. Yang satu lagi pakai paha. Karena kita tidak bisa seperti mereka. Tapi luar biasa apa yang saya dapatkan. Mereka di dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang sungguh melayani Tuhan. Ibunya sekalipun ke pasar seperti itu jualan, tetap jadi penatua. Coba saya sampai kayak, hah, jadi penatua? Luar biasa. Mereka tetap punya hati untuk melayani. Bahkan di dalam segala kesederhanaan mereka. Dan sekali lagi mari kita bersama-sama. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan kita. Selama kita mengikuti kehendak Tuhan, kita hidup dalam hikmat Tuhan. Mari kita mencoba dan kita merefleksikan apakah kita mengikuti kehendak Tuhan. Satu contoh lagi, Bapak Ibu, saya tuh sekarang sedang hobi untuk memperhatikan dan merawat anggrek. Saya mendengarkan nasihat dari si A. Oh, anggrek itu ya harus anggrek tanah simbidium, kasih tanah dikasih sekam setengah-setengah, 1:1. Saya lakukan itu. Enggak apa-apa kena sinar matahari di udara luar bisa. Saya taruh di situ. Setelah itu saya perhatikan setiap hari apa yang terjadi. Lama-lama ternyata satu persatu daunnya rontok. Saya cari lagi gimana saya mendapatkan pengetahuan untuk saya bisa tahu itu. Dapat yang lain lagi. Itu enggak boleh, itu kebasahan. Ganti lagi pakai sekam gabah mentah. Saya ganti lagi, saya bongkar, saya usaha lagi. Demikian pula hidup kita. Kita itu tidak jalan lurus. Kita harus merefleksikan hidup kita untuk kita bisa perbaiki. Mumpung kita masih punya kesempatan. Kalau saya aja sama tanaman anggrek itu aja saya belajar gimana supaya anggreknya enggak mati. Setiap kali saya belajar, saya ubah metode saya. Itu untuk tanaman. Bagaimana dengan hidup kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Hidup kita itu untuk sementara. Berapa lama kita hidup? Paling mentok 100 tahun. Tapi setelah itu hidup yang kekal. Mari kita juga belajar untuk memperbaiki dari apa yang hidup kita lakukan ini. Supaya nantinya kita tidak nyesel. Karena setelah kita mati, itu tuh hidup kekal. Tidak ada waktu per tahunnya, tidak. Dan yang menentukan di sana itu di sini. Saat-saat ini yang kita punya ini. Mari kita lakukan dengan segenap hati. Kita lakukan yang terbaik. Dan sekali lagi biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
semua untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mendengarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, kita akan merayakan perjamuan kudus secara onsite. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak Ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 7 Januari 2024 mendatang.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah berkenan untuk menghantar kami sampai dengan saat ini 31 Desember 2023. Kami sadar itu semata-mata karena anugerah-Mu saja Tuhan. Dan tolong kami untuk kami berefleksi akan kehidupan kami. Apa yang sudah kami lakukan dan apa yang belum kami lakukan. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengubah hati kami, pikiran kami, sikap kami, mulut kami, seperti yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami Tuhan, bentuklah kami seperti tanah liat di tangan penjunan agung, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami tidak mau hidup kami akan kami sesali, tetapi kami mau memperbaiki selagi kami masih punya waktu, kami punya kesempatan ya Tuhan. Tolonglah kami. Kami mau menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak menyepelekan hikmat-Mu Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur. Dan biarlah firman yang telah kami dengar, Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang mengingatkan, memberikan hikmat kepada kami semua bagaimana kami menjalani hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Berikan kami hati yang peka untuk mendengar suara-Mu dan bisa membedakan. Dan berilah kami ketaatan untuk melakukannya Tuhan. Ya Allah, kami mau berdampak baik di dalam kehidupan kami, sekalipun itu hal yang kecil yang bisa kami lakukan, tetapi akan kami lakukan. Kau berkati ya Tuhan, kami mohon keluarga kami, pasangan hidup, anak, menantu, cucu, saudara, orang tua kami, keluarga besar kami, rekan-rekan pekerjaan kami, tempat di mana kami bertempat tinggal, teman-teman kami. Dan biarlah Engkau memampukan kami untuk kami sebagai lilin kecil dari terang-Mu yang bercahaya. Engkau terang dunia dan kami mengikuti-Mu. Ya Allah, kami mau berefleksi nanti malam, merenungkan perjalanan hidup kami, untuk kami bisa memperbaiki dengan pertolongan-Mu. Kami juga mau mendoakan untuk gereja-gereja dimanapun berada, mereka yang beribadah akhir tahun dan awal tahun nanti. Tolong diberikan keamanan, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami mau bersuka cita dengan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, masa depan kami tidak tahu, tetapi kami tahu satu yang pasti, Tuhan menuntun masa depan kami. Tuhan ada di masa depan kami, sehingga kami mau menjalaninya dengan keyakinan yang daripada-Mu. Kami mau serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan untuk Bajem TKI ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga berencana atas setiap apa yang terjadi di Bajem ini. Tuhan berkati untuk setiap pengurus penatua yang bertugas di tempat ini. Demikian pula untuk setiap pendeta yang bertugas. Tuhan berkati mereka. Demikian pula kami mohon berkat-Mu untuk kota Bandung ini dan Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Berikan juga kedamaian antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina.
dan bahkan untuk sebetulnya sekelompok orang. Tuhan tolong agar kedamaian terjadi. Kami juga mau mendoakan Tuhan untuk tanggal 14 Februari 2024 pemilu akan diadakan. Biarlah terjadi aman dan yang terpilih adalah betul-betul yang berasal daripadamu. Kami mau serahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau melihat hati kami dan kami mau serahkan doa ini. Engkau lengkapi doa kami. Kami juga mendoakan untuk jemaat simpatisan yang dalam kondisi sakit. Tuhan yang akan terus menolong, menyembuhkan, memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan juga bagi keluarga yang merawatnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan juga untuk GKI Kebonjati, Tuhan juga berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah dengan penuh syukur kita membawa persembahan kepadanya. Ayat yang mendasari persembahan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-29 menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi Bapak Ibu Saudara, persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau juga melalui transfer ke rekening bank seperti yang tertera pada layar. Bait ketiga sambil bangkit berdiri. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Mari jemaat kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
kami mengingat pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata di sepanjang tahun 2023 ini. Engkau menyertai kami menapaki hari demi hari. Engkau menganugerahkan hikmat dalam kami menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup kami. Maka dengan penuh syukur, kami memberikan persembahan ini, kiranya Engkau berkenan atasnya, sehingga dapat digunakan oleh gereja-Mu untuk terus mengerjakan karya pelayanan. Kiranya hikmat-Mu juga menuntun kami untuk setia mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang Engkau berkenan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menutup tahun ini dengan syukur. Mantapkanlah hati untuk menyambut tahunnya akan datang. Perjalanan di depan masih tersembunyi. Namun jangan khawatir, sebab Allah menyertai kita. Bersandarlah kepada Tuhan dan hiduplah dalam hikmat-Nya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nantiku berbahaya, apabila Kamu tangkap dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa merengkuh engkau dalam dekapan kasih-Nya. Kiranya Yesus Kristus Sang Anak memberkati engkau dengan banyak kebaikan. Dan Roh Kudus menolong dan meneguhkan engkau untuk hidup hikmat, berhikmat setiap hari. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Haleluya.